Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hendri. Sibuk apa nih setelah setengah hari ini? Coba lihat kesibukannya. Dari tadi pagi saya mengajar, ketemu murid-murid, ya cuma mengajar aja sih. Senang ya ketemu murid-murid? Alhamdulillah senang. Jadi, ya seperti biasanya kalau sudah ketemu murid-murid itu beban pikiran itu hilang. Itu enaknya jadi guru gitu ya. Iya, karena muridnya beragam. Jadi Ah. selain saya mengajar, saya juga belajar dari anak-anak, mempelajari karakter mereka, sifat-sifat mereka. Jadi saya kan juga harus menyesuaikan ya. Sebagai guru kita tidak bisa monoton, ya kan? Iya betul. Tapi ngomong-ngomong nih, biar tak tanya di sekolah aja. Iya. Kalau di rumah gimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Hendri. Suami masih beraktivitas ya? Aman. Anak-anak juga aman. Iya, baik kalau gitu ini gini Bu Alif ya terkait jadwal yang sudah Bu Alif ajukan untuk hari ini kita ini dalam rangka praobservasi untuk persiapan observasi. Sekarang kan ada perilaku kerja yang harus muncul yang sebenarnya kita sudah lakukan, cuman itu belum teridentifikasi gitu kan ya. Iya. Nah sekarang ini apa ya istilahnya ya, bukan penentuan, pembuktiannya bisa didokumentasikan, bisa juga di apa ya, dievaluasi nanti apa yang Refleksi gitu. benar refleksi. Menurut sebelum saya masuk ke terlalu jauh nih, menurut Bu Alif nih dengan adanya kira-kira gimana? Kalau boleh saya tanya-tanya dulu lah dengan adanya kayak ini. Menurut saya pribadi ya sudah bagus. Awal muncul itu kan di sana pelatihannya sudah bermacam-macam. Ada pelatihan mandiri, ada juga yang menyangkut tentang webinar, ada yang pelatihan mandiri yang harus juga diselesaikan dengan aksi nyata. Untuk saya pribadi ya, saya Sering ikut pelatihan? Oh iya, saya sering. Saya termasuk orang yang suka belajar. Oh gitu. Karena buat saya belajar itu nggak ada berhentinya sampai kita mati gitu ya Pak. Dan belajar itu boleh di kapanpun, dari siapapun, dimanapun. Ya. Apalagi di zaman sekarang semuanya serba iya. tidak ada jarak lagi ya. Sudah beda dengan mindset zaman dulu, di mana dulu kalau mau ikut di kelas harus datang secara tatap muka face to face. Sekarang sudah tidak. Ya, waktu khusus gitu ya. Ya oke. Gini terkait nanti Gufrit berarti sudah membuka lah laman-laman apa yang ada di BMF itu ya. Kira-kira nanti untuk pelaksanaan observasi Bu Alif ini tujuan yang ingin dicapai apa nanti untuk observasi ini? Saya ingin menekankan lagi pada penerapan disiplin positif. Di mana disiplin positif itu adalah bukan membangun ya, sebenarnya anak itu kan atau peserta didik kita lah ya. Mereka memiliki karakter sendiri, mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka anut sendiri. Nah kita atau saya di sini sebagai guru ingin menebalkan kembali apa sih nilai-nilai kebajikan mereka yang patut untuk dilanjutkan atau ditekankan di kelas, dan tentunya untuk mereka lebih lanjut nanti Pak. Jadi saya memilih topik penerapan disiplin positif. Mungkin sebelum saya fokuskan ke sana, mungkin ada lagi tidak selain disiplin positif sebenarnya yang bisa kita gali? Sebenarnya banyak sih Pak, potensi-potensi anak di situ. Ada penerapan disiplin positif, ada ini juga apa sih namanya, lupa saya. Kalau itu semacam anak-anak yang melanggar biasanya penindakan terhadap itu iya, karena peran kita ini adalah guru, bukan guru BK. Kan pastinya beda ya antara guru BK dengan guru kelas. Kalau guru BK dan guru mapel ya. Kalau guru BK itu mereka, beliau yang menjadi guru BK itu biasanya mengadakan konseling untuk pencegahan dan juga penanggulangan. Nah saya di sini misalkan ada anak-anak yang bukan melanggar ya, sudah menyeleweng dari nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati atau kita pahami bersama. Nanti kita bisa lakukan di situ namanya ada restitusi. Tapi kan sebagai guru mapel juga ada kalanya kita
berperan sebagai guru BK gitu lah. Ya bisa jadi karena peran-peran kontrol guru itu kan banyak. Iya. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai penghakim, tapi saya nggak suka sebagai penghakim gitu ya. Kenapa tak suka? Apa ya? Bagus tuh pegang palu nanti tinggal pantau Jadi aja itu kan. kayak lebih membunuh karakter sebenarnya ya. Jadi mereka itu jerah karena dihukum, bukan karena jerah. Tapi kalau karakter yang jelek kan memang harus dibunuh, balik ya. Gimana itu? Kalau ada karakter ada yang apa namanya negatif, anggaplah negatif ya kita pakai istilah itulah. Itu memang harus dibunuh memang karakter itu. Gimana itu? Ya tapi kita harus lihat juga tendensi dari murid-murid kita, anak kita itu seperti apa. Kalau pembunuhan karakter itu gimana ya? Namanya karakter itu sebenarnya sudah ada dalam diri mereka, sudah melekat. Jadi kita tidak bisa serta-merta menghilangkan atau kita bunuh atau kita apa ya banish seperti itu. Jadi mungkin kita diarahkan, kita dibelokkan ke arah kecenderungannya dari yang mulanya negatif ke positif. Keren. Oke, jadi nanti berarti Karena nanti akan ada ini Pak, ada simultan efek gitu ya. Kalau kita mau beli simultan apa, efeknya apa, itu yang saya takutkan. Kalau misalnya kita membunuh karakter, ya benar kita tidak melakukannya di tempat umum atau di depan teman-temannya, tapi yang kita takutkan nanti karakter-karakter yang akan menjadi efeknya itu yang malah melekat. bukan, nanti malah membuat mereka jadi down. Bisa jadi kan kita tidak tahu anak itu punya masalah apa sebenarnya, ada apa yang membuat dia seperti itu, kan kita harus mendalami juga gitu Pak. Iya betul. Nah, berarti nanti untuk pelaksanaan observasinya Bu Alif ini fokus pada penguatan disiplin Ya, positif. penerapan disiplin positif, dan saya memilih di poin 1 dan 2 yaitu melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Lalu yang berikutnya adalah ini melakukan penguatan positif sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti sudah ada kesepakatan kelas sebelumnya. Oh iya, sudah. Jadi saya itu mesti awal masuk ke kelas, saya mesti gini menjalin ini dulu komunikasi dengan Emosional. Ya, emosional itu harus ada seperti. Jadi anak-anak itu harus merasa nyaman dulu dengan kita. Jadi ibaratnya kalau inspektor itu feel-nya dapat. Iya benar, feel-nya dapat. Nah di situ kita berperan kontrol sebagai teman. Jadi kita bisa menggali, membangun komunikasi yang humanis, yang baik dengan anak-anak. Sehingga paling tidak itu kan mereka akan muncul ide-ide dan nilai-nilai yang mereka yang mereka anut, yang mereka percaya akan membuat mereka nyaman nantinya. Berarti nanti Bu Alif ini cenderung memposisikan diri sebagai teman gitu. Ya, di awal saya akan memposisikan diri sebagai teman. Nah, nanti selama lambat laun berjalan, saya akan memposisikan diri sebagai manajer. Oh iya, kalau boleh tahu nih, di mana posisi batasan antara guru terhadap murid ini sebagai teman? Karena kan kita tahu terkadang di zaman sekarang ya, jadi ketika guru memposisikan diri sebagai teman kepada siswa, itu ada kalanya terkadang justru siswa itu justru melonjak bahkan. Nah, begini. Gimana itu menyiasatinya? Ya, ya gini Pak, untuk batasan-batasan itu saya selalu tidak memberi kesempatan siswa-siswa kita untuk bergantung pada saya. Jadi mereka tetap harus mandiri. It's okay, you can say anything to me, but in a good way. Tapi bolehlah mereka itu bercerita, bolehlah mereka itu mengungkapkan sesuatu yang mereka mungkin unek-unek mereka inginnya begini, inginnya begitu, karena pelajarannya ini begini. Nah, itu bolehlah mereka begitu. Cuman ketika mereka sudah mulai bergantung, nah ini sebenarnya ada negatif side-nya juga ya dari kontrol guru sebagai teman, karena itu akan membuat ketergantungan. Nah, di situ saya akan coba batasi. Saya akan beri batas di mana mereka tidak akan bergantung pada saya. Nah, di sini ada perubahannya dari kontrol teman menjadi kontrol manajer. Saya tetap akan memberikan arahan. Jadi saya tidak akan kalau begini masalahnya, jadi ini jawabannya begini. Oh tidak. Jadi saya akan arahkan. Coba kamu ini dulu. Coba kamu cek dulu. Coba kamu cari tahu dulu gitu Pak. Jadi otomatis mereka punya kesempatan berpikir gitu ya. Jadi ya, betul. Teman itu, posisi kontrol teman itu bagus untuk kita memahami perasaan mereka. Iya. Keren itu.
Oke, kalau tadi Bu Alif sudah fokus pada penguatan positif ya, Iya. kira-kira apa alasannya Bu Alif kok fokus ke arah sana gitu? Kenapa kok tidak fokus ke yang lainnya seperti misalkan restitusi? Nah, kira-kira bagaimana identifikasi Bu Alif terhadap siswa yang akan Bu Alif ajarkan nanti? Kondisi siswa itu mengapa kok Bu Alif itu lebih cenderung ke penguatan positif? Gini Pak, memang di penerapan disiplin positif itu ada yang namanya restitusi. Di situ kita akan memperkuat karakter dari siswa dan mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya karakter yang lebih baik. Tapi itu kan kondisional. Iya, tidak semua tidak melulu ada, gitu kan? Itu bisa saja ada di hari ini, bisa saja tidak, bisa saja juga nanti atau kapan kita kan tidak tahu. Kita harus selalu menyiapkan diri kita untuk segala kemungkinan. Nah, kecenderungan saya untuk menerapkan disiplin positif ini agar anak-anak kita nanti punya tanggung jawab dan juga punya pedoman. Jadi bagaimana mereka harus bersikap di kelas, bagaimana mereka harus bersikap dengan orang lain, gitu Pak. Iya. Ya, salah satu ini Pak, misalnya salah satu nilai yang saya tanamkan kepada murid-murid adalah respect atau saling menghargai. Nah, itu kita sudah sepakat. Jadi ada waktu itu saya menggali dari anak-anak itu apa sih yang mereka inginkan. Ada salah satu anak itu menulis begini Pak di post-itnya yang sempat saya bagikan kemarin. Terus saya coba. Ada sempat. Oh iya, sudah semacam itu Bu. Ya, ini sudah saya lakukan di awal pertemuan. Ini isinya macam-macam Pak. Apa itu Bu Alif? Ini ada post-it dari mereka tuh apa yang mereka inginkan di kelas misalnya. Hal-hal yang membuat saya nyaman belajar adalah sekali-kali menyuruh muridnya belajar yang bervariasi. Terus ada lagi nih. Ada enggak yang nyeleneh-nyeleneh main game misalnya? Yang nyeleneh mungkin ini Pak. Bolehkah kantin apabila sudah lapar? Itu cuman kita sepakat ya, karena hari itu di pembelajaran mereka itu tidak ada jam istirahat. Kebetulan hari Jumat. Berapa jam ya? 4 jam. 4 jam. Lumayan juga ya. Iya, makanya untuk saya pribadi sebagai guru pengajar, saya ingin anak-anak belajar nyaman di kelas. Jadi saya perbolehkan mereka Ada waktu khusus gitu. makan dan minum, it's okay. Apalagi sudah ada penelitian Pak ya, kalau di mana anak-anak yang belajar sambil minum, sambil kita nggak ngomongin makan, minum dulu lah untuk isi otak, itu mereka semakin tenang, semakin mudah. Jangankan sampai 4 jam, 1 jam saja sudah mumet ini. kita lihat tuh Apalagi ya, ini keren itu keren. mana ya, belajar. Ini ada nih. Yang membuat saya nyaman belajar, saling menghargai. Nah, mereka sudah Ada ada penyadaran penyadaran diri. diri kalau harus saling menghargai. Kelas tidak ramai ketika guru ngajar. Nah, ini kan sudah masuk nilai, salah satu nilai saling menghargai, salah satu nilai respect kalau bahasa Inggris gitu. Iya. Berarti itu hasilnya nanti dibahas di kelas ya? Iya. Disepakati Ini bersama. nilai-nilai ini yang saya beri, yang saya minta, yang saya gali dari anak-anak, sudah saya bahas bersama dengan anak-anak, sudah saya sarikan menjadi kalimat-kalimat positif yang nantinya mereka mudah memahami. Nah, ini kayak belajar santai. Kalau belajar santai itu maknanya apa? Nyaman ya. Nyaman ya. Mereka ingin suasana yang nyaman juga, tidak ada beban. Ketika mengerjakan tugas sambil mendengarkan lagu, ini masuk ke nilai nyaman juga dan juga harus tenang, belajar harus tenang. Jadi juga masuk respect ya. Saling menghargai bersama. Ini semuanya sudah kita bahas di kelas di awal masuk, saya sudah tekankan. Sudah sedemikian matang nih persiapan. Nah, ini kebetulan juga yang ini yang sudah disarikan. Oh, ini hasil. Ya, hasil pemikiran yang anak-anak. disepakati kelas gitu. Iya. Itu sudah saya sarikan. Saling menghargai, disiplin, kebersihan. Oh iya, Bu Alif ngajar bahasa Inggris kan? Iya. Pantesan ini. Kenapa nggak ditranslate ke bahasa Inggris, Bu Alif? Karena ini nilai yang bersifat universal agar mereka paham. Takutnya ada yang nggak paham. Tapi mungkin next time itu buat refleksi atau masukan ke saya ya untuk menjadikan bilingual kan? berbahasa Inggris. Bagus, ini bisa ditiru untuk saya juga nanti.
baik itu satu rumpun atau tidak. Iya. Jadi misalnya di kelas itu kan ada wali kelas nih. Saya mesti bertanya, anak-anak di kelas ini modelnya seperti apa? Nah, jadi kesepakatan kelas yang saya buat di kelas ini tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa disamakan di kelas lain. Bisa saja di kelas lain itu lebih suka yang strength atau lebih suka yang mungkin yang lebih longgar gitu Pak. Waduh, momen juga gurunya. Iya memang. Jadi kalau pindah kelas harus berubah karakter. Iya, nanti karena gurunya. ada karakter anak-anak kita itu yang gini, mereka lebih suka belajar dengan gerakan, kinestetik. Jadi saya harus menyesuaikan juga. Jadi model-model pembelajarannya seperti apa. Ada juga yang kelas lebih suka dengan audiovisual. Nah, kayak kelas 11 TKR 2 itu, saya sudah analisis mereka pakai asesmen diri non kognitif. Jadi itu saya mengobservasi kecenderungan belajar, gaya belajar mereka. Gaya belajar. Itu Pak. Itu tesnya pakai buah lift menyiapkan sendiri atau mungkin Saya yang siapkan. Siapkan sendiri. Wah. Iya. Jadi Wah, ya. beda-beda. Waktunya nutut ya. Ini 5 menit selesai. 10 menit selesai. Oke, Pak ini tidak salah berarti ikut-ikut aku sering ikut pelatihan. Kita apa gunanya belajar kalau tidak digunakan Iya, ya, iya. kalau tidak dikembangkan. Paling tidak kita ada perubahan dari metode kita yang biasanya konvensional, kita sudah bisa belajar. Gitu, Pak. Iya iya. Itu berarti Jadi saya tangkap sudah dua hal tadi terkait karakter siswa, terus juga berkoordinasi dengan teman sejawat ataupun wali kelas. Ya. Mungkin ada lagi selain itu Bu Wali? Bisa kalau memungkinkan saya akan koordinasi dengan orang tua. Orang tua. Karena saya sempat menjadi wali kelas dan sampai sekarang masih juga menjadi wali kelas. Ketika saya bertemu dengan orang tua, saya sempatkan kan pasti ada suatu momen misalnya membaca rapor atau tidak harus pembagian rapor ketika ada suatu persoalan di kelas. Mesti kan ada komunikasi dengan orang tua. Nah komunikasi lewat itu telepon ya, gitu? ya tidak ada langsung ya. Jadi saya tetap membangun komunikasi. Selain saya bertanya tentang anak tersebut, saya juga bertanya kebiasaan-kebiasaannya apa. Nah, dari situ kan sudah nampak karakternya bagaimana gitu Pak. Berarti nanti kecenderungan bisa saja satu anak itu di dalam satu kelas itu berbeda. Ya berbeda. Kalau sudah masuk ke sana ya. Ya misalnya di kelas TKD ini kecenderungannya begini, kesepakatannya begini. Kalau di kelas SM itu kecenderungannya mereka lebih aktif kalau belajarnya pakai kinestetik misalnya. Jadi saya juga harus menyesuaikan gitu. Kalau kinestetik kan mesti tidak akan kondusif dengan senyap gitu, pasti rame gitu kan. Iya betul. Saya mesti pakai game, pakai semacam kompetisi begitu kan, yang melibatkan fisik. Oh iya, untuk ini nanti kelas yang akan Bu Alif diobservasi itu kelas berapa Bu Alif? Ini saya ambil sampel kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2 ya? Ya, karena menurut saya di kelas itu beragam karakternya. Iya iya. Tidak homogen, tapi heterogen. Cowok cewek? Campur, Campur. laki-laki dan perempuan. Oh iya. Mungkin ada ini di kelas itu ada hal yang spesial kenapa Bu Alif selain karena homogen tadi? Heterogen. Selain karena heterogen tadi ya. Mungkin ada hal lain kenapa kok tertarik di sana gitu? Oh gini, ketika saya menggali-gali nilai yang akan dijadikan kesepakatan kelas, ternyata di situ beragam nilai-nilainya. Yang mereka ungkapkan di situ beragam. Nah makanya saya tertarik. Apakah nanti bisa ketika saya refleksikan gitu? Setelah kesepakatan ini dibuat, berjalan pembelajaran, tentunya kan harus saya refleksikan kembali ketika mereka melanggar, misalnya secara tidak sengaja ataupun ada kesempatan mereka lupa atau gimana kan harus saya refleksikan lagi. Oke, terus gini balik dari apa yang telah Bu Alif sampaikan dengan berbagai permasalahan yang ada di bukan permasalahan sih sebenarnya anggaplah pernik lah. Dinamika yang ada di kelas itu. Apa rencana Bu Alif berikutnya itu untuk yang akan dilakukan observasi ini nanti? Rencana yang akan dilakukan oleh Bu Alif itu apa planningnya nanti? Jadi fokusnya itu apa tadi terkait positif? Jadi saya akan berfokus ini selain sudah membuat kesepakatan kelas, saya juga akan selalu merefleksi
Dan juga untuk tindak lanjutnya nanti akan saya beri ini penghargaan atau semacam pengukuhan lah. The most behaved students gitu ya. Apresiasi. Ya, apresiasi untuk mereka. Jadi itu tidak lanjut saya setelah berjalan beberapa, atau mungkin beberapa bulan atau beberapa hari gitu ya. Nah, jadi penguatan itu tidak hanya berupa verbal saja, tidak hanya berupa berupa ucapan atau tindakan, tapi juga pengukuhan ya. Jadi paling tidak bisa memotivasi temannya agar bisa mengikuti perilaku baiknya. Ya, walaupun nggak ada hadiahnya, cuma pengukuhan saja. Nanti saya buatkan mungkin next time saya akan buatkan sertifikat gitu ya. Bukan sertifikat ya, semacam predikat itu shiny student of the month. Iya, kalau di ini saya pernah lihat itu ada apa semacam dapat bintang gitu. Ya, itu juga sudah saya bikin itu untuk apresiasi harian mungkin ya. Nah ini saya sudah buat ini, cuma belum saya potong nih. Wah itu keren ini. Iya, tapi yang bagus sikapnya. Sangat inovasi banget ini. Saya apresiasi satu stiker. Nanti yang paling banyak stikernya berarti itu dia bulan ini dia sebagai the most shining student. Ya, apalagi kan sekarang tidak perlu nilai kayak ini kan? Ya, tampaknya itu kan penilaian karakternya berupa baik, tidak baik, cukup gitu kan ya. Oke, terus terkait ini nanti Bu Alif, di observasinya nanti apa persiapan yang telah Bu Alif lakukan? Kita kan mau observasi ini hari Jumat ya. Oke, jadi tadi sudah menganalisis kondisi anak-anak kan. Untuk persiapan pembelajarannya apa yang akan dilakukan? Tentunya saya sudah siapkan modul ajar ya, untuk pelaksanaan observasi di hari Jumat tersebut. Dan di modul itu sudah saya insert atau saya apa istilahnya, bukan tampilkan ya, saya sisipkan ya. Saya sisipkan saya sisipkan perilaku yang harus saya lakukan nanti di kelas. Oh, jadi terkait penguatan positifnya ya, tadi. mengenai penguatan positif, fokus perilaku yang pertama dan yang kedua. Iya. Oke, mohon izin saya tunjukkan ya. Boleh. Ya, ini modul ajar saya. Oh, sudah ada yang ditanya itu. Iya, saya buat beda warna supaya lebih memudahkan gitu. Ini apa enggak repot bikinnya kayak gini? Enggak, ya biasa kita banyak kerjaan yang harus begitu. Kalau nggak mau repot jangan jadi guru, Pak. Iya. Betul. Terus ini Mbak Alif, tadi kan Mbak Alif satu kelas, apakah modul ini nanti akan diberlakukan ke kelas yang lain juga? Atau hanya untuk kelas yang akan diobservasi nanti? Ini akan saya terapkan di kelas lain. Di kelas lain juga? Tapi bisa juga saya buat beda. Kalau misalnya saya mau pakai pendekatan diferensiasi misalnya. Nah itu kan tergantung karakternya boleh. Jadi nanti beda modul, beda latar pembelajaran dan beda tindakan juga. Cuman kalau ini kan penerapan disiplin positif bisa diterapkan untuk umum. Maksudnya karena di sini kita melihat karakter, tidak melihat ini ya, tidak melihat apa istilahnya tuh, tidak melihat cara pembelajarannya, tidak melihat kognitifnya, tapi kita melihat karakternya. Jadi menurut saya kalau disiplin positifnya ini bisa diterapkan ke semua modul. Pendekatannya ke proses. Aktivitas pembelajaran. Oke, mungkin ada hal lain untuk observasinya ini. Apakah ada strategi khusus, model yang akan diterapkan terkait observasi ini? Kalau strategi pembelajarannya sih biasa seperti yang sudah saya pakai sebelumnya, yaitu saya pakai discovery learning. Jadi nanti di awal itu ada menemukan ya, jadi ada ini semacam rangsangan dulu. C berapa? Apa? C berapa ya untuk teknik taksoni? Ya, C itu sudah masuk menganalisis. Oh, menganalisis. Iya. Karena nanti ada kegiatannya menganalisis video. Di sini di pemberian ini. Iya. Pemberian rangsangan dulu ini ada menganalisis video gitu. Oke. Berarti nanti 4 jam ya? Ya. Oh iya. Kembali ke tadi, apakah Bu Alif juga memasukkan unsur tadi kan memberikan kesempatan anak-anak seperti misalkan punya waktu khusus, anggaplah untuk enjoy, untuk menikmati minuman, sekedar minum. Apakah itu juga
juga dituakan oleh Bu Alif ataukah memang secara kondisional nanti? Itu saya buat kondisional. Kondisional. Karena saya kesepakatan kita 5 minutes not more than 5 minutes. Jadi 5 menit kalau boleh keluar ke kantin, jadi mereka harus segera lari. Apa yang mau dibeli segera beli, boleh makan di kelas. Satu kelas itu apa? No, ya. nanti chaos Pak. Chaos. Ya, kalau saya gini, kita sudah bersepakat two student out. Jadi dua siswa keluar, nggak boleh lebih. Itu 2 siswa waktunya 5 menit. Iya. Oh, Ya paling lambat-lambat 10 menit. Iya, gantian nanti. Iya. Oke, bagus. Bayangkan Pak kerja. Iya, 4 betul. kali 40 menit itu lama. Jangankan belajar ya, kita nonton TV 4 jam itu. Atau bepergian naik kereta itu sudah bosan itu. Sudah terlalu lama. Iya betul itu paling. Otak kita betul-betul isi Pak. Iya. Jadi murid jadi kita gurunya juga harus. Berarti gurunya juga harus siapkan Iya, ya. saya mesti bawa air 1 botol mesti. Iya. Oke, jadi tadi modelnya sudah disiapkan, terus berkoordinasi dengan wali kelas, teman sejawat. Jadi, Ada lagi yang lupa. apa itu? Saya observasi anak-anak. Jadi secara tidak langsung ketika saya masuk, saya perhatikan gitu saya sambil lihat dia ini kecenderungannya apa anak ini. Itu secara Tendensinya apa sih mereka gitu ya? Pribadi aja gitu. Tersirat atau tersurat itu? Sebenarnya itu kalau tersirat sih saya pribadi, kalau tersurat saya punya lembar observasi. Oh, ada juga itu. Ya, jadi mereka ada ini ya kan ya, ada checklist kecenderungannya apa gitu. Jadi sampai kayak itu loh Pak, diagnos kita di ruang kampus ini. Iya. Untuk ininya boleh Pak, terkait apa namanya dari perencanaan yang sudah dibuat, terus persiapannya untuk rencana tindak lanjutnya juga bentuk pertanggungjawaban yang akan Bu Alif sampaikan berupa apa nanti? Apakah apa namanya keterlaksanaan pembelajaran itu seperti apa kira-kira untuk tanggung jawab Bu Alif sebagai guru? Oh iya, tidak ada mengajar di kelas. Iya. Gini, jadi nanti setelah observasi tentu kita akan refleksikan Pak ya. Iya. Dengan observer kita akan refleksi apa yang harus saya tempuh, apa yang harus saya lakukan, apakah saya masih belum cukup untuk pengembangan kompetensi saya, apakah saya harus lebih belajar lagi. Nah itu yang akan saya lakukan. Akan saya perdalam lagi. Terus apa namanya? Nanti, itu untuk keterlaksanaan ya? Iya, karena ini kan untuk keterampilan kita bagaimana kita mengelola ini cara mereka anak-anak kita berdisiplin gitu kan. Iya betul. Jadi terus ini outputnya, kita. output dari siswa kira-kira hasilnya apa ya untuk yang dicapai nanti? Output ini kesepakatan kelas. Iya. Apa disiplin positif penguatan penguatan positif ya terkait disiplin positifnya kenapa? Ya jadi pasti yang pertama outputnya adalah kesepakatan kelas. Sudah dibuat dan disepakati. Itu yang akan kita refleksikan. Lalu untuk ya seperti saya bilang tadi untuk pengukuhannya itu sebagai ini ya sebagai penguatan perilaku mereka dan juga sebagai penghargaan diapresiasi. Itu nanti akan saya buatkan semacam pengukuhan melalui piagam penghargaan. Iya. Oke. Baik, jadi nanti kira-kira kita kan akan melakukan observasi itu hari Jumat ya. Jadi dengan persiapan yang dilakukan oleh Bu Alif saya kira itu sudah sangat luar biasa ya. Apalagi dengan modul yang sudah bukan hanya siap ini sepertinya ya, di luar ekspektasi saya ya ketika apa namanya kira-kira seperti apa jangan-jangan modulnya hanya ya seperti yang sudah-sudah lah ternyata modulnya sangat luar biasa sangat matang yang telah dibuat tinggal nanti eksekusinya di hari Jumat semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga lancar tidak ada halangan jadi saya bisa hadir dan anak-anak juga kondisinya tidak kondusif lah ya baik dan tentunya itu akan memberikan meskipun ini dilakukan hanya sesaat
tapi hal yang sesaat itu bisa berkontribusi yang Iya, besar ini untuk masa depan. penting untuk dilakukan Iya. karena kita sebagai pendidik ya kita Nah. harus berefleksi dengan dinamika anak-anak kita Nah, yang iya. tiap tahun itu berubah. Berubah. Jangan kan tiap tahun, tiap bulan, tiap hari itu kan berubah. Karena zamannya Iya. berubah ya. Iya, benar. Isu-isu yang ada di medsos itu kan Mempengaruhi sekali. Ah, iya. Dulu nggak ada namanya mental health, Nah. sekarang ada. Gitu. Saya harus Iya, belajar betul. lagi apa itu mental health. Gitu. Iya, iya betul. Baik, Bu Alif, kalau begitu saya kira ini sudah cukup ya. Oh iya, terima kasih atas Iya. ini ya, atas sharing-sharing hari Ya, ini. terima kasih juga. Semoga Bapak bisa hadir ya. Amin, amin, amin. Nanti saya upayakan ya, tetap hadir untuk pelaksanaan observasinya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang Bu Alif miliki untuk pelaksanaan acara ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat untuk anak-anak di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ready? Percoba dulu, tes. One, three. Ready? Two. One, two. 3, 1. Oke, mari kita bersama-sama refleksikan kembali apakah sudah dijalankan sama kalian atau belum. Kesepakatan tugas kita. Apa sih? Masih ingat nggak kesepakatan tugas kita? Iya. Yang pertama ada belajar dengan kenyamanan ya. Oke, saya lihat kalau di kenyamanan kalian sudah fokus semua, tadi sudah kondusif. Lalu kebersihan. I see your class is clear. Sudah bersih? Good. Thank you very much. You have cleaned the class. And the track. Yeah. Yeah. So, itu nanti. So, kita refleksikan kembali. Ternyata kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas dengan ya. Overall it's good. Okay, so I will say thank you very much and good job. Thank you ya. Terima kasih kalian masih melihatnya dan menjalankan. Okay, let me show you thing first. Let me show you this one first. Saya punya gambar ini untuk apa? Graduation. Okay, good. Kalau ada kamu punya teman atau punya kakak yang sudah graduation, kamu pas ketemu pas bilang apa? Happy graduation, thank you, Lita. Siapa Lita ya? Congrats, ya. Traktiran, ya. Ternyata bos. Oke, jadi kalau kalian lulus wisuda, kita bilang graduation, happy graduation, congrats, gitu ya. Kalau ini, what about this one? Nah, namanya champion. Sama, kita kasih ucapan selamat, congratulations for your birthday. Welcome back to our channel. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Hi Rita, how's your business? It's good. I have sold 100 items this today. Wow, congratulations! That is popular business right now. Thanks, Steve. Bye. Sahabat Englishpedia, kita sudah menyaksikan contoh percakapan tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ungkapan congratulating and complimenting others. Congratulating adalah ungkapan selamat, sementara complimenting adalah ungkapan pujian. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi ini, berikut ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definition and social function. Yang kedua adalah structure. Dan yang ketiga adalah grammar atau language feature. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dan fungsi sosial dari congratulating and complimenting. Agar mudah dalam
dalam belajar, kita akan membahas bab congratulation and complimenting secara terpisah. Dan yang pertama akan kita bahas adalah congratulating expression. Congratulating is an expression that is used to congratulate someone when she or he has achieved something. Jadi, congratulating adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada seseorang ketika dia mendapatkan prestasi. Sementara social function atau tujuan penggunaannya adalah to congratulate someone about his or her achievement, atau untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang terkait prestasi mereka. Contoh achievement atau prestasi bukan hanya memenangkan sesuatu, bisa seperti lulus dari sekolah, merayakan sesuatu, atau mendapatkan sesuatu yang baru. Setelah kita mengenal pengertian dan tujuan penggunaan dari congratulation, berikutnya kita akan mempelajari generic structure atau susunan dalam membuat kalimat congratulation. Dalam hal ini, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan ucapan selamat, dan respon atau balasan yang diberikan saat kita menerima ucapan selamat. Jadi saya akan kasih tugas kalian untuk membuat ucapan selamat kepada temannya. Nanti kamu perform di depan. For example like this. Lika baru dapat singing contest. Lika baru dapat juara singing contest. Ya misalnya apa singing contest? Nyanyi. Lika baru dapat juara 1. Oh, saya kasih selamat. Hai Lika, congratulations, you win singing contest. Thank you. Oke. Silakan kamu sama pasangannya dengan temannya. Nanti kita coba di depan ya. Ayo. 10 menit cukup ya. 10 minutes. One. Everybody please listen. Hello. Hello. Hi. Everyone please listen. Ada yang mau berkata? One. Okay. Congratulations on your winning. Terus kemudian dengan apa? Thank you. And terima kasih. Dan dia juga ngasih ucapan congratulations to us friend. Jangan lihat yang bagus. Thank you.
Ada lagi anak-anak, come on everyone, ada yang mau maju lagi? Hah? Oke, kalau nggak ada, kalau tidak ada, let me give you another exercise buat kalian lebih paham. Kalau tidak ada, Se along tolong lirsa alir lirsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bapak. Masih sibukannya masih ya? Ya masih ngajar aja tiap hari ketemu Iya. anak-anak. Ya bagus lah itu. Baik, menindaklanjuti apa yang telah Bu Alif lakukan Ya. 2 atau 3 hari yang lalu ya, terkait pelaksanaan observasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi ya. Dengan adanya pasca observasi ini, kira-kira Bu Alif itu harapannya seperti apa? Inginannya? Harapannya saya bisa berefleksi terhadap implementasi disiplin positif yang kemarin sudah saya terapkan, Ya. dan juga nanti mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangannya dari yang sudah saya terapkan. Pembelajaran yang kemarin ya. Dan juga nanti mungkin ada rencana tindak lanjutnya. Luar biasa itu. Iya, karena jarang-jarang loh Bu Alif ya ada guru mau merefleksikan diri dari apa yang telah dilakukan. Karena ada kalanya kan orang punya kepribadian itu bahwa yang dilakukan itu sudah paling sempurna gitu ya. Iya. Terus terkait ini Bu Alif, apakah ada kendala ini pada saat pelaksanaan observasi kemarin? Gimana perasaannya nih? Sebelum saya tanya kendala dulu. Perasaan saya merasa bersyukur dan juga senang Iya. mendapatkan respon yang baik dari anak-anak. Ya, jadi ketika penerapan disiplin positif itu terlihat anak-anak itu antusias dan mereka itu mau menyadari kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan sudah istilahnya itu mereka mau menyadari, mau mengubah sikap mereka yang kurang baik dan menjalankannya. Iya. Iya. Baik. Kendala yang dihadapi apa saja dari hasil proses kemarin? Mungkin pada saat persiapan, mungkin pada saat pelaksanaannya. Kendalanya itu yang saya rasakan ya Pak, ketika pelaksanaan di fokus perilaku yang kedua itu Iya. kan saya harus memberikan penguatan positif dan juga menjelaskan alasannya kepada anak-anak. Nah di situ saya sudah mencoba memberikan pujian pada anak yang sudah berani tampil, berani maju ke depan. Saya berikan pujian, saya berikan aplaus dan beri penguatan verbal. Kemudian saya juga sudah menjelaskan alasannya, namun masih sedikit mungkin anak-anak itu mungkin merasa kurang, inilah mungkin menurut saya pribadi sih kurang Respect, kurang greget gitu alasannya gitu menurut saya. Terkait Jadi motivasi anak-anak ya, ya. jadi kalau motivasinya sudah termotivasi, kan di situ Iya. dibutuhkan juga mereka harus tahu alasannya, alasan baiknya kenapa kok mereka harus begini gitu Pak. Saya sudah mencoba sampaikan, cuman menurut saya pribadi kok kurang greget gitu. Jadi responnya anak-anak itu masih ya oke, gitu. Hanya sebatas iya gitu. Ya gitu. Nah itu saya butuh ini sepertinya, butuh jurnal refleksi untuk mereka nanti apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran gitu, atau apa yang mereka inginkan setelah itu, kekuatan dan kelebihan mereka apa sih yang belum mereka capai hari itu gitu. Kayaknya itu yang harus saya tekankan lagi, harus ada jurnal refleksi murid. Kalau di modul ada, cuman waktu itu kemarin belum sempat terlaksana karena durasi waktunya. Iya. Mungkin ada kendala yang lain kan selain kondisi murid Bu Alif? Kendala yang lain itu apa ya? Kalau teknis sih enggak, saya sudah bisa mengoperasikan perangkatnya dengan baik, semuanya sudah, persiapannya juga sudah ada. Untuk waktu khusus kan biasanya kan ini kita kan pagi sibuk ngajar, sore ini untuk persiapannya
tidak ada kendala ya? Tidak ada. Jadi saya itu selalu mempersiapkan sebelum pelaksanaan. Ya, dan juga Di rumah itu? ya di rumah, bisa di sekolah kalau ada waktu luang. Keluarga nggak protes itu? Ya sudah profesi ya, Gitu pekerjaan ya. ya. Dan Nggak juga memahami berarti. ya mesti ini trial dan error dulu. Perangkatnya bisa enggak ini dipakai gitu kan. Oh. Ya, jadi kayak kemarin misalnya kita bawa speaker, bawa LCD, karena pernah saya bawa LCD ternyata LCD-nya nggak bisa, itu jadinya time consuming. Hmm. Terus berpengaruh sama time management juga Pak Iya. akhirnya. Kalau kemarin itu ada agak loose sedikit di time management karena anak-anak mau maju semua. Wih. Jadi kalau maju semua jadi habis waktunya, jadi Ah. nggak nututi untuk berefleksi. Iya. Ya. Kesimpulan cuma sebatas kesimpulan saja tapi tidak lanjut ke refleksi. Luar biasa itu, saking menariknya berarti ya, anak-anak semangat, antusias ya. Saya kadang merasa kurang wah gitu, reinforcementnya atau penguatannya gitu. Iya, itu sudah luar biasa saya kira dengan peristiwa observasi kemarin itu, antusias anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi andaikan itu berkelanjutan dan terus-menerus dan bisa dijadikan bisa ditiru lah untuk Ya, semoga. teman-teman yang lainnya. Kemudian Bu Alif, karena ada kendala hal yang sedemikian itu, kira-kira rencana yang berikutnya apa kira-kira yang akan Bu Alif lakukan nih? Baik itu dari aspek persiapannya, kemudian pelaksanaannya. Rencana tindak lanjut saya Iya. untuk mengatasi yang kemarin yang ada loose sedikit di bagian refleksi dan penulisan jurnal. Nanti rencana saya itu akan setelah pembelajaran saya akan mengajak anak-anak berefleksi dan menuliskannya. Jadi tidak hanya sekedar bicara. Disampaikan gitu, Pak. dulu. Jadi ada tertulisnya gitu Pak. At least nanti saya buatkan form atau mungkin bisa pakai sticky note ya Pak. Iya, iya. Jadi mereka itu berefleksi bagaimana perasaannya, terus apa yang sudah yang merasa hari ini sudah baik dan yang perlu ditingkatkan oleh mereka gitu Pak. Luar biasa sekali. Kemudian Bu Alif, untuk hal yang perlu diidentifikasi, jadi persiapan, pelaksanaan juga, apakah ada terkait dengan dari aspek di luar itu yang perlu Oh dipersiapkan? iya, tentunya saya itu harus tetap melibatkan multi unsur seperti wali kelasnya, mungkin bisa juga nanti di wali kelas atau guru BK mungkin ya kalau perlu hal-hal yang lebih mendalam lagi. Tapi overall anak-anak di sana saya lihat sudah melaksanakan kesepakatan kelas, walaupun ya harus diingatkan, direfleksikan kembali ke kesepakatan kelasnya. Ayo, siapa yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Itu kok suatunya masih belum rapi, ayo dipakai gitu ya. Ya kan mereka sepakat anak bervariasi ya. Bervariasi gitu. Iya. Siapa yang masih scroll IG, ayo gitu. Itulah hiburan kita sebagai guru ya. Oke lah. Untuk ini Bu Alif, dari apa yang sudah diidentifikasi tadi, apa pertanggungjawabannya dari Bu Alif nanti ke depannya? Ya, terkait dengan pertanggungjawaban dan juga komitmen saya, akan tetap saya laksanakan penerapan disiplin positif ini, dan juga ini refleksi-refleksi yang sempat saya bahas sebelumnya akan saya laksanakan juga, dan saya buatkan form. Ya, atau minimal sticky note kalau tidak ada form. Ya, di form itu akan mengandung pertanyaan, misalnya apa yang sudah baik hari ini, apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dari segi mata pelajaran dan juga dari segi sikap mereka. Iya. Jadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Next week akan saya bawakan sticky note-nya untuk anak-anak, formnya itu ya. Ya bagus itu, keren. Dan yang jelas Bu Alif ya, apa yang telah Bu Alif lakukan itu sangat memberikan wawasan juga terhadap saya. Jadi saya juga ya semoga bisa menginspirasi. Ya, walaupun tidak maksimal ya sepertinya. Tapi ada beberapa hal yang memang juga menjadi referensi saya, meskipun ada beberapa hal yang bisa saya adopsi sebenarnya untuk apa yang bisa saya lakukan juga terhadap siswa saya berikutnya.
Baik, terima kasih Bu Alif ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Setelah berefleksi dengan Bapak, saya merasa terlengkapi. Iya. Kan memang gitu ya. Iya, Kita harus saling paling tidak mengisi harus memang. sharing ya. Harus saling mengisi memang. Kita nggak bisa jalan sendiri. Betul, Jadi betul. butuh apa itu namanya? Butuh masukan-masukan, butuh kritikan dan saran dari orang lain. Iya. Oke, terima kasih juga Pak atas Sama-sama, waktunya. Bu Alif. Sudah melengkapi diri saya. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin dulu Pak Ya, ya. silakan silakan. Matura, soto, matura, soto.